Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel Anhar Jalul Bahri. Pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi tentang kelas Moodle. Kelas Moodle ini merupakan hasil rekaman kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Gamescape kelas Art Week. Materi Moodle ini disampaikan oleh Bapak Ferry Lee, yaitu founder IDT atau Presiden IDT Indonesia Digital T-shirt, yang saat ini juga sudah beberapa kali melaksanakan diklat daring dan juga webinar. Mari sama-sama kita mengenal kelas Moodle. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan Bapak Ferry berikut ini. Yuk kita simak bersama. Ada banyak sekali LMS yang kita harus memilih LMS yang baik. Nah, syaratnya apa? Yang pertama adalah layanan self-service dan self-guide. Artinya, peserta didik atau siswa itu harus bisa belajar mandiri dengan menggunakan LMS tersebut. Kemudian yang kedua, mengumpulkan dan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat, mengkonsolidasikan inisiatif pelatihan pada platform berbasis web scalable, mendukung portabilitas dan standar. Capterra ini menyoroti bahwa Moodle menempati urutan teratas dari 20 sistem manajemen pembelajaran paling populer di dunia. Capterra ini adalah vendor pasar online yang berfungsi sebagai perantara antara pembeli dan penjual dalam industri perangkat lunak. Perusahaan ini membantu konsumen dalam memilih perangkat lunak untuk kebutuhan mereka. Nah, di sini Capterra sudah melakukan penelitian, research tentang sistem manajemen pembelajaran yang ada di dunia ini. Yang paling populer menempati urutan teratas, nomor 1 adalah Moodle. Ada 5 keuntungan menggunakan Moodle. Yang pertama adalah open source. Moodle LMS ini yang pertama keunggulannya adalah open source. Artinya adalah platform sumber terbuka, yang berarti bahwa kode sumbernya dapat diakses oleh semua orang. Ini didistribusikan di bawah lisensi publik umum. Dalam istilah sederhana, pengguna dan administrator dapat dengan bebas menjalankan, membagikan, dan mengubahnya untuk memenuhi kebutuhan komersial atau non-komersial. Yang kedua, cost effective atau hemat biaya. Satu hal yang membuat Moodle populer ini adalah gratis. Jadi kita tidak perlu membayar biaya sebesar pun kecuali untuk pemeliharaan dan pengembangan. Kemudian keunggulan yang ketiga adalah antarmukanya sederhana. Antarmuka Moodle ini sangat user friendly, sederhana dan navigasi yang intuitif, yang hanya terdiri dari 3 kolom berbeda. Semua program pelatihan ini dapat diakses dari kolom yang paling tengah. Nah, berita baiknya adalah Moodle ini dibuat menggunakan HTML5 dan dirancang untuk responsif, sehingga bisa diakses pada perangkat apapun. Yang keempat, easy to simple interface. Yang keempat, easy to customize, mudah dikustomisasi. Platform perangkat lunak LMS ini perlu dikustomisasi agar sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, LMS Moodle ini bisa dikustomisasi, bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga seakan-akan website Moodle kita ini adalah dikembangkan oleh tim IT kita sendiri. Dan yang terakhir,
Ini adalah akses offline. Untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, bandwidth internet ini bisa menjadi masalah utama dalam memberikan pelatihan online ataupun memberikan pembelajaran kepada para siswanya. Dengan mudah kita mendapatkan fitur akses offline yang memungkinkan teman guru ini mengunduh kursus yang berisi konten pembelajaran dan kuis-kuis ke perangkat mereka dan mengaksesnya secara offline. Model ini menempati urutan teratas dari 20 sistem manajemen pembelajaran paling populer di dunia. Dengan fiturnya yaitu navigasi intuitif, fitur-fiturnya yang luar biasa, bisa dikustomisasi, kemudian efektivitas biaya dan akses offline. Ini mungkin beberapa dari banyak alasan yang membuat Moodle sangat diminati. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita sekalian langsung praktek ya. Jadi siapkan email, kemudian web browser, boleh menggunakan Google Chrome ataupun Firefox Mozilla, ataupun web browser lain. Untuk membuat akun, ini langkahnya adalah ketikkan alamat idt.ginomio.com seperti yang ada di layar, idt.ginomio.com. Bisa langsung dipraktekkan ya. Kemudian di situ ada tombol login di sebelah kanan, pojok kanan atas. Nah, kalau sudah diklik login, berikutnya scroll down ke bawah, scroll down. Ya, gulir ke bawah sampai menemukan tombol create new account. Nah, setelah create new account diklik, baru mengisi data-data. Data-datanya ini mulai email, kemudian username, password, first name atau nama lengkap, kemudian surname. Data-data itu silakan diisikan. Mohon maaf, konfirmasi apakah layarnya sudah terlihat? Karena Bu Yosi Rusdiana ini belum melihat layarnya. Terlihat Pak, terlihat. Terlihat ya. Oke. Kemudian setelah mengisi data-data tadi, silakan cek di emailnya, email yang didaftarkan. Nah, di situ ada konfirmasi. Silakan dibuka, kemudian dikonfirmasi. Setelah itu, untuk konfirmasi cukup klik tombol atau link biru itu ya. Kemudian continue. Nah, sudah selesai. Jadi membuat akun di idt.ginomio.com ini mudah, hanya beberapa menit saja. Kenapa harus menggunakan idt.ginomio.com? Ini kebetulan platform yang sudah saya buatkan khusus untuk IDT, dan kita bisa memanfaatkannya sebenarnya untuk itu, untuk hal-hal atau keperluan apapun. Nah, di sini nanti di mungkin sesi lain, atau mungkin kalau para peserta ingin membuat portal atau kelas sendiri, ini bisa ke ginomio.com, kemudian bisa daftar buat akun di sana, kemudian nanti akan mendapatkan website seperti idt.ginomio.com. Tapi untuk sementara kita tidak bahas itu karena pembahasannya terlalu panjang nantinya. Kita batasi sampai website ini sudah jadi dan kita manfaatkan yang sudah ada dulu.
Misalnya namanya adalah siswa baru, kemudian surname Outweek. Kita sepakati, kita seragamkan dulu supaya nanti kita ketahui bahwa peserta webinar Outweek ini memiliki atau sudah masuk ke idt.kinario.com. Kemudian langkah berikutnya adalah mengubah profil. Untuk mengubah profil, yang harus dilakukan cukup menambahkan foto profilnya saja. Nah, langkahnya adalah pada nama di sebelah kanan atas tadi, itu diklik, kemudian pilih profil, lalu gulir ke bawah sampai menemukan add user picture. Nah, dari user picture upload this file. Ini adalah perubahannya. Jadi yang semula tidak ada fotonya dan namanya masih siswa baru, ini diubah menjadi Farili misalkan, kemudian belakangnya surname atau nama akhirnya Outweek. Nah, yang harus dilakukan berikutnya adalah masuk ke kursus Outweek. Ini sudah saya siapkan. Bisa diakses melalui menu events, kemudian paling bawah sendiri setelah sayembara model ini ada webinar Outweek. Nah, silakan peserta bisa masuk ke kursus Outweek untuk mengakses seluruh materi yang ada di sana. Nah, jika diminta kunci pendaftaran, masukkan Outweek model. Masukkan Outweek model, kemudian klik Enroll Me. Setelah itu, Anda akan dimasukkan ke dalam kursus Outweek yang sudah saya sediakan. Nah, di situ Anda akan berperan sebagai peserta. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain di situ, tidak bisa menambahkan materi, tidak bisa membuat kuis, tidak bisa membuat presentasi ataupun modul ajar dan lain sebagainya. Karena peran di sana Anda adalah sebagai siswa. Nah, saya sudah sediakan juga kursus di mana Anda sebagai guru. Nah, di situ ada di latihan praktis. Klik aja tombol praktis, kemudian nanti di sini sudah langsung enroll, tidak membutuhkan kunci pendaftaran, sehingga bisa langsung masuk ke kursus praktis. Jadi Anda akan masuk ke dua kursus nantinya. Kursus yang pertama sebagai siswa di kursus namanya Freedom to Language Model and Force. Yang kedua kursusnya namanya praktis. Setelah itu silakan mengedit course setting. Langkahnya adalah klik the top button atau tombol gerigi, tombol roda atau gerigi, kemudian di situ nanti akan muncul edit settings dan turn editing on. Ya, pilih yang edit setting. Ini di kursus model praktis ya. Setelah di edit setting, di situ Anda bisa mulai mengubah course full name, ya, kursus, nama kursusnya yang panjang itu, kemudian singkatannya apa, misalnya course full name model praktis, kemudian short name-nya praktis. Ini nanti bisa dipakai untuk disesuaikan dengan kebutuhan bagi guru yang mengajar matematika misalnya.
Course full name bisa diisi matematika, kelasnya berapa, tahun pelajarannya berapa. Kemudian short name-nya, ini mungkin bisa disingkat matematika 10 misalnya. Kemudian pada bagian course start date dan course end date, pada bagian ini bisa kita atur. Jadi kursus ini atau mata pelajaran ini bisa diakses oleh siswa kapan, dan juga bisa ditutup kapan. Nah, di sini bisa diatur sehingga sangat efektif sekali karena kita akan membuatnya misalnya sekaligus, kemudian dipublishnya kapan gitu. Kalau sudah save and display, berikutnya activities and resources. Aktivitas pembelajaran dan sumber daya. Di sini mirip dengan kegiatan belajar di sekolah. Kegiatan belajar di dunia maya ini hampir sama. Jadi ada aktivitas pembelajaran dan juga ada sumber daya pembelajaran. Untuk bisa menambahkan aktivitas dan sumber daya, sebagai seorang guru pengajar ini bisa menemukan turn editing on, menemukan menu di dalam tombol ini, tombol berupa gerigi. Nah, setelah di turn editing on, perubahannya adalah akan muncul icon berupa pensil, kemudian ada add activity or resource di situ. Selanjutnya, apa saja sih aktivitas pembelajaran dan sumber dayanya? Nah, di sini ada banyak sekali yang dimiliki oleh Moodle, tapi yang umum kita hanya ambil beberapa saja. Seperti aktivitas pembelajaran ini, yang pertama adalah penugasan, assignment. Seorang guru atau seorang pengajar, jadi model ini tidak hanya bisa diaplikasikan di dunia pendidikan di sekolah saja, tapi para peserta Anda juga bisa membuat kursus di luar sekolah. Jadi membuat tutorial misalnya untuk para peserta atau untuk teman-teman lainnya. Nah, di sini bisa menggunakan itu. Yang pertama aktivitasnya adalah penugasan, assignment. Sama seperti di sekolah, penugasan, seorang guru menugaskan ataukah memberikan PR, pekerjaan rumah kepada para siswanya, dan nanti para siswa ini akan mengerjakan dan mengumpulkan. Nah, bedanya assignment ini tanpa kertas. Jadi dengan model kita bisa melakukan pembelajaran paperless, tanpa kertas. Penugasan ini diberikan kepada siswa dan siswa bisa mengerjakannya dengan menggunakan komputer ataupun laptop. Jenis penugasannya juga tergantung dari para pengajarnya. Penugasan ini juga bisa diberikan batas waktu, kapan tugas ini diberikan, kapan tugas ini ditutup, sehingga kalau tugas ini ditutup, maka siswa ini tidak bisa mengumpulkan tugasnya, tidak bisa mengumpulkan PR-nya. Yang berikutnya, aktivitas berikutnya adalah attendance atau kehadiran. Aktivitas pembelajaran di sekolah seperti yang kita lakukan sebelum adanya wabah corona, ini seringkali seorang pengajar, seorang guru mengabsenkan dulu siswanya, siapa yang masuk, siapa yang tidak masuk. Nah, di sini di model juga memungkinkan untuk itu. Bahkan kehadiran ini bisa disetting, para siswanya ini bisa mengisi daftar hadirnya secara sendiri, mengisi daftar hadirnya sendiri.
Nah, apakah kita yakin bisa memberikan garansi bahwa si siswa ini bisa hadir? Ya tentunya memang dengan segala keterbatasan kita tidak bisa memantau apakah mereka juga benar-benar ada saat itu online ataukah hanya sekedar absen kemudian menghilang. Itu urusan mereka. Attendance ini ada beberapa pengaturan. Jadi bisa diatur si siswa ini dinyatakan hadir jika online dan mengisi daftar hadir pada waktu yang telah ditentukan. Misalnya kita sepakati antara guru dengan siswa ini belajar dengan menggunakan Moodle pada pukul 15.00 misalnya. Kemudian disetting di 5 menit setelah pembelajaran dimulai, artinya jam 15.00 sampai 15.05. Jadi nanti siswa yang mengakses Moodle kelasnya ini jika lebih dari 15.05 maka dia tidak akan menemukan pilihan hadir. Ya, sebagai gantinya mungkin kita bisa berikan kompensasi jam 15.05 sampai atau 30 menit setelah pembelajaran berlangsung kita nyatakan terlambat misalnya. Jadi siswa yang tidak bisa menekan tombol hadir ini secara otomatis pilihannya hanya terlambat ataupun absen atau tidak hadir. Otomatis mereka akan memilih terlambat. Kemudian yang tidak online, tidak masuk ke kelas, ini akan disetting secara otomatis dia tidak hadir. Dan kita juga bisa setting untuk kehadiran berapa poin, untuk keterlambatan berapa poin, dan untuk yang tidak hadir ini juga berapa poin. Nanti dari seluruh pertemuan dikumpulkan, dikalkulasi berapa banyak dia hadir, berapa banyak dia terlambat, dan berapa banyak dia tidak hadir. Di situ bisa kita print out laporannya dalam bentuk Excel ataupun spreadsheet. Kemudian aktivitas berikutnya adalah Big Blue Button. Sama seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu video conference dengan menggunakan aplikasi Big Blue Button. Ini juga bisa dimasukkan ke dalam Moodle, sehingga para guru dan siswa ini bisa melakukan sesi tatap muka melalui video dengan menggunakan aplikasi yang namanya Big Blue Button. Kemudian ada fitur chat. Ya, jadi kita tidak perlu bolak-balik keluar dari Moodle hanya untuk mengobrol dengan teman ataupun ingin konsultasi dengan guru. Di sini disediakan chat untuk memudahkan komunikasi antara guru dengan siswa, antara guru dengan guru, ataupun antara siswa dengan siswa. Berikutnya, aktivitas berikutnya adalah lesson atau modul pembelajaran. Nah, di sini kerennya Moodle ini selain materi berupa teks ataupun gambar ataupun bisa disisipkan video, di lesson ini juga bisa disisipkan kuis atau pertanyaan. Jadi contohnya untuk mengakses lesson pertama kali ini disediakan materi-materi pengantar. Kemudian setelah membaca materi pengantar, ini nanti untuk lanjut ke materi lanjutan berikutnya, ini harus melewati kuis dulu. Nah, di sini Moodle memungkinkan untuk itu. Jadi setelah materi pengantar, kemudian kuis, bagi siapa yang tidak mengerjakan kuis, maka tidak bisa lanjut ke materi lanjutan. Jadi untuk bisa mengakses materi lanjutan, maka siswa harus melewati kuis terlebih dahulu. Nah, ini sangat interaktif dan bisa dijadikan bahan belajar mandiri oleh siswa. Jadi beban kerja seorang guru juga mungkin akan lebih ringan, karena si siswa kita tidak perlu mengajari bagaimana skenario atau proses pembelajarannya secara manual. Berikutnya adalah interaktif content.
seperti yang kita ketahui bahwa di dalam dunia digital, di dunia komputer, interaktif ini sangat membantu proses berpikir seseorang, proses berpikir siswa. Berbeda dengan ketika siswa hanya membaca textbook, maka itu akan sangat membosankan sekali. Tetapi dengan interaktif konten, siswa akan merasa tertantang, siswa akan merasa belajar menyenangkan sekali karena mereka mendapat pengalaman belajar yang tidak biasanya, yang tidak konvensional. Ya, cara belajar mereka itu beda dengan cara belajar kita pada zaman dahulu, para guru-guru yang zaman dahulu. Ya. Interaktif konten ini dibutuhkan, oleh karena itu seorang guru ini harus memiliki keterampilan dalam membuat konten yang interaktif. Kalau tidak, maka tidak bisa dipastikan siswanya tidak akan bisa tercapai tujuan pembelajarannya. Kemudian aktivitas berikutnya kuis. Ya, kuis ini untuk menentukan kemampuan si siswa. Dengan kuis kita bisa tahu siswa tersebut mendalami suatu materi ataukah masih belum. Dan masih banyak lagi aktivitas yang lain. Ini baru aktivitas. Kemudian yang berikutnya adalah resource. Di situ ada book, kemudian ada file, ada folder, ada label, page, URL, dan seterusnya. Ini bahan ajarnya. Jadi bahan ajarnya ini bisa dipakai untuk memberikan materi penguatan ataupun sebagai bahan belajar untuk siswa. Di sini semuanya multimedia. Jadi bisa disisipkan selain teks, juga gambar, kemudian audio, ada videonya juga, ataukah bisa embed atau menyematkan dari sumber yang lain. Misalnya kita punya video di YouTube, bisa kita sematkan ke Moodle, sehingga kita tidak perlu membuka tab lain untuk membuka media pembelajaran di YouTube. Kita cukup menonton videonya di Moodle. Nah, itu aktivitas yang resource. Kemudian di kursus tadi saya sudah siapkan beberapa aktivitas dan resource. Ini bisa dipelajari dan juga bisa di backup. Jadi peserta webinar Art Week ini bisa membuat kursusnya sendiri di sini, membuat aktivitasnya sendiri, kemudian di backup. Lalu nanti selesai webinar, jika tertarik untuk membuat sebuah kursus di luar ini, maka kursus atau aktivitas pembelajaran ini nanti bisa di-restore kembali, sehingga para peserta tidak perlu capek-capek lagi membuat dari awal. Caranya adalah diduplicate, kemudian di backup, gitu aja. Lanjut. Create contents. Untuk membuat konten ada 4. Ada 4 cara membuat materi pembelajaran. Di Moodle itu ada book, ada lesson, ada file, ada page. Kemudian semuanya memiliki ciri khas tersendiri. Kalau book ini sama seperti buku cetak yang kita pelajari, yang kita punya, yang biasanya kita bawa ke sekolah. Nah, itu sama dengan ini. Tapi untuk book yang ini versinya adalah versi digital. Formatnya tidak ada format PDF ataupun DOCX atau UDT dan lain sebagainya, tapi bisa juga di print out ke dalam format PDF. Dan di book ini nanti akan ada navigasinya. Kita bisa buat daftar isinya, kita bisa lompat dari bab 1 ke bab berikutnya semau kita. Itu juga ada navigasi tersebut. Kemudian lesson seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kita punya filenya,
kita sudah memiliki file materi dalam bentuk PDF misalnya. Nah, kita tinggal langsung upload saja dengan menggunakan file. Kemudian untuk page, ini bisa menyematkan. Jadi ketika kita memiliki dokumen di Google Docs atau di Scripty ataupun di yang lain, maka kita bisa sematkan di Moodle dengan menggunakan page. Untuk penulisan atau pembuatan materi, ini saya biasanya menggunakan LibreOffice. Dan untuk gambar-gambarnya yang mendukung, ini biasanya saya buat di Inkscape. Nah, yang paling menarik lagi ini adalah H5P, HTML5 package atau paket HTML5. Jadi konten HTML5 konten paket HTML5 bisa diintegrasikan ke dalam Moodle. Sebenarnya H5P ini berdiri sendiri. Mungkin para peserta bisa searching di Google H5P dan itu kontennya bagus-bagus. Nah, nanti H5P ini bisa diintegrasikan ke dalam Moodle sehingga para siswa ini bisa mengakses konten H5P tanpa harus keluar dari Moodle-nya. Di sini ada puluhan tipe paket HTML5 untuk membuat presentasi interaktif, untuk membuat kuis yang interaktif, di mana kuisnya di sini nih menariknya adalah begitu slide-nya ditampilkan, nanti akan muncul poin-poin. Jadi ketika misalnya slide 1 ini berisi pendahuluan, kemudian mau berangkat atau mau pergi ke slide kedua, nanti akan muncul kuis. Kuis ini juga macam-macam tipenya. Ada yang multiple choice, ada yang benar salah, ada yang mencocokkan. Kemudian ada juga yang isian, fill in the blanks misalnya. Ya. Nah, di sini banyak. Tapi kalau menjodohkan dengan cewek lain mungkin nggak bisa di sini. Di sini jodohnya hanya pertanyaan dengan jawaban. Berikutnya, ini contohnya membuat presentasi interaktif dengan H5P. Di kursus yang sudah saya sediakan yaitu practice, di situ para peserta bisa mencoba menambahkan H5P dan cari interactive presentation atau course presentation. Untuk penggunaannya di situ disediakan tutorial dan contohnya. Jadi untuk tutorial bisa dipakai sebagai panduan, kemudian hasilnya bagaimana bisa dilihat di example. Untuk yang bertanya enrollment key kelasnya Arctic. Moodle. Teacher collaboration. Nah, ini yang penting juga. Jadi guru, para pengajar ini bisa saling kolaborasi di dalam satu kelas. Caranya adalah kita bisa menambahkan guru tersebut melalui participants. Di participants ini nanti guru harus dimasukkan sebagai guru juga, karena di situ ada pilihan peran. Mau dimasukkan sebagai guru atau peserta atau siswa. Kalau dimasukkan sebagai siswa, maka user tersebut ini terbatas aksesnya, tidak bisa membuat materi misalnya. Jadi untuk user ini aksesnya dibatasi, sangat dibatasi, hanya bisa melihat dan mengerjakan. Sedangkan untuk peran guru ini bisa macam-macam. Berikutnya, nah ini tadi cari namanya, kemudian assign role,
tentukan perannya. Kalau sebagai guru berarti teacher yang dipilih, kemudian enroll, selected user and cohorts. Jika dilihat di participants, akan terlihat role-nya di sini sebagai teacher. Nah, itu menandakan bahwa yang ditambahkan itu, user yang ditambahkan tadi sudah berhasil masuk sebagai guru. Nanti sebagai pengajar bisa berkolaborasi di sini, bisa membantu menyiapkan materi ataupun bisa membantu membuatkan kuis untuk bisa di-share ke siswanya. Semuanya serba otomatis di sini. Jadi enaknya Moodle itu memudahkan kita nantinya pekerjaan sebagai seorang guru atau pengajar itu akan dimudahkan dengan adanya adanya Moodle. Semua aktivitas itu bisa dicetak, hasilnya bisa dicetak laporan, bisa dibuat laporan dalam bentuk spreadsheet ataupun CSV untuk berbagai keperluan. Kita tinggal pilih, dan open document format di situ juga sudah didukung. Jadi kita harus bangga sebagai seorang pelaku atau praktisi di dunia FOS, karena semuanya sekarang sudah tersedia untuk FOS. Nah, sudah. Ini slide terakhir. Special thanks to. Terima kasih kepada seluruh partisipan, kepada seluruh para peserta dan para donatur, sponsor, kemudian community partner. Berikutnya akan saya berikan ke moderator mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan seputar Moodle. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Ferry yang telah menyampaikan materi dengan sangat jelas dan bagi saya menarik tadi ya. Baik, bagi peserta sekalian, silakan jika ada yang mau ditanyakan, bisa di chat di grup tadi ini di public chat, atau kalau mau tanya bisa pakai hashtag ya. Hashtag apa? Tanya gitu aja. Kalau mau langsung ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Yusi Rusdiana. Masuk ke Moodle di awal tadi. Tanya gimana gitu mungkin ya Bu ya. Kemudian ada pertanyaan satu lagi dari Mas Frederick. Mungkin mau dijawab satu-satu dulu Pak. Oke, untuk masuk ke Moodle ya. Untuk masuk ke Moodle ini ada banyak sekali cara untuk kita bisa mendapatkannya. Yang pertama, kita bisa download di moodle.org.com. Moodle.org. Ya, di situ ada source yang bisa kita download. Kemudian nanti kita bisa pasang di laptop atau di server di sekolah atau di rumah kita, sehingga bisa dipancarkan nanti ke siswa atau ke siapapun juga, ini tanpa menggunakan akses internet. Itu sangat memungkinkan. Jadi kelebihan Moodle itu bisa diakses secara offline. Ya. Kemudian itu cara yang pertama. Tapi ribet, harus punya pengetahuan tentang instalasi web server, kemudian instalasi Moodle ke web server dan lain sebagainya. Masih rumit. Jika tidak memungkinkan untuk itu, cara yang kedua adalah menggunakan Moodle partner yang disediakan. Nah, di sini bisa menggunakan, saya akan ketikkan di layar. Yang pertama adalah Moodle Cloud. Kemudian yang kedua adalah Genomium.
Eh, kita bisa membuat kelas di Moodle Cloud dan juga bisa membuat kelas di genomio.com. Tapi tentunya keduanya memiliki keterbatasan juga. Untuk Moodle Cloud, ini versi gratisnya hanya mampu menampung 50 partisipan. Hanya mungkin satu kelas yang berisi 50. Kalau misalkan siswa atau peserta didik ini lebih dari 50, mungkin kita bisa membuat 2 akun di Moodle Cloud dengan menggunakan 2 email yang berbeda. Ya, sangat ribet, tampilannya juga nggak bisa diubah. Kemudian cuman enaknya bisa diakses dimanapun juga. Kemudian yang kedua adalah genomio.com. Ini juga partner, cuman nggak enaknya untuk versi gratis akan muncul banyak iklan yang sangat mengganggu. Untuk membuka atau untuk menghilangkan iklan, di situ disediakan donasi yang ditawarkan. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun. Yang 1 tahunnya itu sekitar 2 juta. Kalau ingin memasang sendiri di server sendiri ataupun hosting sendiri, itu juga bisa. Cuman harus ada pengetahuan tadi itu. Bagaimana cara menginstal Moodle di server, bagaimana cara beli domain dan hostingnya, dan seterusnya. Nah gitu Mas Bayu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian ini ada pertanyaan kedua dari Mas Fredrik nih. Pembelajarannya bisa live atau cuma progres? Ya. Untuk pembelajaran ini bisa live dan juga bisa progres. Jadi bisa asinkron dan juga bisa sinkronus. Jadi pembelajaran di Moodle ini bisa ditentukan batasnya kapan, kemudian atau saat itu juga harus hadir antara guru dengan siswanya. Ini memungkinkan. Di situ ada banyak sekali pengaturan tentang waktu. Kemudian dari keseluruhan aktivitas itu nanti akan tersedia progresnya. Jadi si siswa tadi kalau misalkan sudah menuntaskan seluruh materi yang diberikan, termasuk mengerjakan kuis, mengerjakan latihan-latihan, maka nanti progresnya akan terlihat sudah sejauh mana presentase yang dicapainya. Misalkan sudah separuh. Nah, di situ nanti akan muncul grafik 50% sampai 100%. Jadi si siswa tadi tidak akan bingung dan tidak akan bertanya, saya tugas apa yang belum ya? Kita tinggal klik di situ aja. Jadi siswa akan diberitahu di bagian mana yang belum tuntas. Nah, demikian Mas Bayu. Oh, baik Pak. Dari saya sendiri ada pertanyaan Pak untuk yang Moodle Cloud atau Genomio tadi. Itu kan kalau di Moodle Cloud kan tadi ada batasan kelasnya 50 orang. Itu untuk batasan materinya ada batasan juga nggak? Misalnya saya bisa mengupload sekian materi, itu ada batasan nggak kalau untuk yang free? Tidak. Untuk upload materi atau pembuatan kelas, untuk pembuatan kelasnya itu tidak ada batasan, unlimited. Jadi berapapun yang di-upload ke sana itu tidak dibatasi, meskipun yang free. Cuman masalahnya kendalanya mungkin modelnya juga akan terlalu berat. Untuk yang model cloud itu ada batasan sih Mas, berapa gigabyte yang harus diberikan di situ. Jadi mungkin bisa disiasati untuk konten video ini disematkan saja. Jadi di-upload ke media yang lain, YouTube atau Vimeo dan itu Mas. Ya, baik. Sangat jelas Pak. Oke, baik, dari rekan-rekan peserta masih ada lagi ada pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan dari Enina.
bisa setting jadwal di kalender buat reminder. Kemudian yang kedua, kalau Zoom 40 menit, kalau Moodle berapa menit? Oke. Pertanyaan yang pertama adalah setting jadwal di kalender ini sangat bisa sekali. Jadi si siswa ataupun guru ataupun siapapun juga yang sudah masuk di kelas di Moodle ini dengan mudah bisa mengatur jadwalnya. Disediakan jadwal atau kalender di halaman pribadi ataupun di halaman kursus ini mata pelajaran atau umumnya di kelas tersebut. Jadi di kelas tersebut ada agenda apa saja, kemudian dibuat remindernya dan bisa dihubungkan ke HP juga, dibuat alarm misalnya. Itu akan muncul notifikasi ketika agenda tersebut sedang berlangsung. Misalnya ada rapat ataupun ada webinar seperti ini juga bisa diatur agendanya di situ. Kemudian yang kedua, ini yang saya bingung, Zoom dengan Moodle ini berbeda. Kalau Zoom ini untuk video conference, mungkin video conference yang ditanyakan tadi seputar Big Blue Button ya mungkin. Untuk Moodle, untuk Gnomio ataupun Moodle, baik dipasang di server sendiri ataupun Gnomio, kita pakai fasilitas punyanya Gnomio, itu juga kita bisa tentukan video konferensinya. Dan sudah tersedia saat ini Zoom, kemudian Big Blue Button, kemudian apa lagi ya? Lark, kemudian Skype. Ada banyak sekali video conference di activity yang bisa kita buat, kita berikan sebagai aktivitas. Kemudian untuk Zoom 40 menit sama, di Gnomio ini juga sebenarnya sama, ini hanya memindahkan, hanya mengintegrasikan saja. Kalau Zoom-nya 40 menit di luar Moodle, begitu diintegrasikan ke Moodle, ini juga sama berlaku 40 menit. Kemudian ada Jitsi juga bisa dimasukkan ke Moodle. Nah begitu Mas Bayu. Baik, cukup menjawab ya untuk siapa tadi? Nina tadi ya. Ini Mbak ya atau Bu ya? Jadi lebih ke ini ya, bukan kemudian Moodle ada sendiri ya untuk fitur-fitur, tapi diintegrasikan dengan yang lain yang sudah ada begitu. Ada lagi mungkin dari peserta yang mau bertanya? Salah dulu. Silakan, ini mungkin ada dari peserta yang dari pendidikan, ada yang guru mungkin, atau ada yang dosen, mungkin bisa menyampaikan apa ya, kalau ada pertanyaan atau penasaran lebih lanjut gitu. Oh, ini ada pertanyaan lagi, open source dan apa freemium, apa bedanya tadi ya, lupa nyatet. Ya, open source dan premium. Untuk open source ini belum tentu semuanya gratis. Untuk yang premium ini gratis, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Mungkin seperti itu ya. Saya juga nggak terlalu paham ini. Mungkin Mas Rani atau Mas Bayu yang punya pengetahuan lebih tentang ini. Gitu Mas Bayu. Baik, terima kasih Pak. Saya juga Rania nih, Mas Rania yang paham ini. Saya cuma membantu umum. Baik, dari masih ada pertanyaan mungkin dari peserta? Oh, belum ada ya? Belum ada lagi. Dari Pak Ferry ada tambahan lagi mungkin, atau apa ya? Kaitannya dengan tips-tips atau apa ya? Yang itu menjadi sesuatu yang menarik untuk diketahui kami para peserta gitu. Oke.
Terima kasih Mas Bayu. Bagi para peserta, apapun profesinya, baik itu guru ataupun praktisi pendidikan ataupun di luar yang tidak berhubungan dengan pendidikan, kehadiran pembelajaran jarak jauh ini mungkin sangat dibutuhkan oleh semua kalangan. Tidak hanya terbatas pada di dunia pendidikan di sekolah, tetapi di luar itu mungkin kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, tips atau tutorial yang biasanya disampaikan di media-media lain. Nah, ini bisa langsung dibuatkan kursusnya di Moodle. Atau mungkin Gamescape nanti bisa membuat kelas sendiri di Moodle yang nantinya ada tujuan-tujuan pembelajaran, ada materi yang disampaikan, kemudian kita ini harus menuntaskan apa. Dan di sini juga ada fitur gamification-nya juga. Jadi pembelajaran dengan berbasis permainan, berbasis game permainan. Sama seperti ketika kita bermain game-game yang ada di sana, di luar sana. Nah, di sini siapapun yang berhasil melewati tahap tertentu, ini akan mendapatkan lencana misalkan, atau penghargaan. Nah, lencana ini nanti akan diketahui oleh semua peserta ataupun semua partisipan di sini, guru juga. Jadi akan kelihatan siapa partisipan yang lebih dominan, lebih unggul, ataupun atau peserta yang kurang begitu aktif. Nah, di sini ada penghargaannya juga dalam bentuk lencana atau badge. Dan lencana ini kita bisa buat sendiri dengan menggunakan aplikasi berbasis vektor ataupun bitmap. Pakai game boleh, pakai Inkscape boleh. Kebetulan saya juga menggunakan keduanya ini, dan saya menggunakan Linux sudah mulai 2010. Jadi saya sudah nggak pakai Windows, sehingga familiar meskipun nggak ahli-ahli banget sih di game dan di Inkscape. Ya, jadi saya perlu belajar di grup Gamescape ini. Banyak sekali yang saya dapatkan dan ini bermanfaat sekali. Terima kasih Mas Bayu. Mungkin ada penyampaian saya yang kurang, saya mohon maaf. Demikian Mas Bayu. Baik, terima kasih Pak. Dari peserta, oh ya sudah. Ini masih ada satu lagi Pak ya? Mungkin Ya. Sebelum kita cukupkan, sebelum kita tutup mungkin. Model lebih baik dari GCR dong ya? Ini dari ya. Nah, saya juga kurang paham nih. Google Classroom. Google Classroom ya? Google Classroom mungkin Pak? Google Classroom. Bedanya gini, untuk Google Classroom ini sebenarnya juga ada perbedaan antara Google Classroom dengan Moodle. Google Classroom ini lebih menawarkan kesederhanaan, sehingga siapapun yang terlibat di dalamnya ini mungkin tanpa membutuhkan banyak waktu bisa langsung menyesuaikan. Tetapi untuk Google Classroom ini tidak bisa dibawa atau tidak bisa dikustomisasi dan tidak bisa dibuat offline. Karena kendalanya di negara berkembang seperti Indonesia, di mana-mana ketika saya menyampaikan pelatihan-pelatihan tentang Moodle, pertanyaan yang paling banyak diajukan adalah tentang kebutuhan bandwidth. Bagaimana kalau di daerah saya ini kurang ada koneksi internet? Nah itu. Nah, ke penggunaan Google Classroom di daerah-daerah tertentu seperti ini yang membutuhkan koneksi internet, ini akan sulit sekali tercapai. Nah, dengan Moodle semuanya masih bisa jalan. Jadi Moodle bisa dipasang di laptop seorang guru, kemudian dipancarkan tanpa koneksi internet menggunakan WiFi router misalkan, sehingga anak-anak bisa mengakses dari jarak tertentu tergantung dari kekuatan perangkatnya. Begitu Mas Bayu. Terima kasih Pak. Jadi ini sudah cukup menjawab ya dari pertanyaannya. Kalau lebih baik itu nanti lebih baik dalam hal apa dulu gitu ya. Kalau tadi kan sudah jawab nih
Classroom gimana, ada kesederhanaan. Tapi ternyata Moodle ya dari customnya ya, sama tadi tidak harus pakai internet ya. Saya kira ada sisi kelebihan dari Moodle di sana. Kemudian untuk peserta semua ini jangan lupa ya, ini mengingatkan pesanan dari panitia, nanti bisa kunjungi ini ya, tautan s.id /artweek ya, ini untuk meninggalkan jejak di sana. Silakan bagi para peserta yang belum membuka situs tadi ya, nanti akan nanti ada mengarah ke tautannya, mengarah ke situs. Kalau dari peserta tidak ada lagi, mungkin terakhir mungkin ada closing statement dari Pak Ferry sebelum kita cukupkan. Oke, Mas Bayu, terima kasih. Acara-acara event-event seperti Gamescape ini sangat bermanfaat sekali bagi siapapun yang tidak ikut, karena materinya juga banyak yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kehadiran Gamescape ini setidaknya memberikan sebuah solusi bagi kami pribadi ini untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, untuk bisa meningkatkan pengetahuan, kualitas, dan nanti kita juga akan bisa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Penggunaan Moodle ini sangat saya sarankan karena berbagai kelebihan tadi, tetapi membutuhkan cukup waktu dan tenaga untuk menguasai Moodle. Oleh karena itu jangan patah semangat, karena ada banyak sekali sumber dan tutorial yang bisa didapatkan di YouTube ataupun di forum-forum seperti Gamescape ini. Saya menyarankan agar selalu aktif dan tidak pantang menyerah untuk belajar sesuatu yang baru. Karena hakikatnya belajar itu sepanjang hayat, tidak peduli usia kita, tidak peduli profesi kita apa, yang pasti kita harus belajar terus dan terus supaya kita tidak ketinggalan zaman, kita tidak ketinggalan informasi. Sukses untuk Gamescape dan terima kasih untuk semuanya, semua partisipan dan para donatur, sponsor dan community partner. Terima kasih kepada Mas Bayu juga yang bersedia menemani perjalanan saya dari 2 jam yang lalu. Terima kasih Mas Bayu. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih pada Pak Ferry. Tadi ada ini ya, luar biasa yang saya tangkap di belakang ya. Yang penting tadi jangan menyerah gitu ya, karena butuh waktu untuk belajar ya, jangan menyerah, dan juga jangan lupa untuk terus belajar. Itu saya kira memang harus kita pegang benar-benar ya buat kita peserta semua. Kalau kita nggak pernah mau belajar hal baru ya nanti stuck ya, ilmu kita hanya di sana saja. Baik, oh ya satu tadi terakhir yang disampaikan Pak Ferry tadi, saya nggak ahli-ahli amat gitu ya. Nanti teman-teman peserta bisa gabung di grupnya IDT mungkin ya, kalau mau melihat apakah pernyataan itu benar atau tidak ya, karena saya melihatnya Pak Ferry ya cukup ahli lah. Kita cukupkan untuk sesi Gamescape Art Week pada sore hari ini. Saya sampaikan terima kasih pada peserta semua yang sudah bertahan sampai sore ini ya, dan juga tentunya Pak Ferry yang telah sharing materi yang sangat menarik. Dari kami, saya mewakili panitia dari moderator menyampaikan mohon maaf atas